warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Oliza Satifah Zakiah dari kelompok 7. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mengangkat tema SDGs yang nomor 1, yaitu menghapus kemiskinan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seseorang yang berkecimpung kehidupannya dalam pemerintahan. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Oke, boleh perkenalkan Bapak, namanya siapa? Pak Haji Kusnadi. Baik, kalau boleh tahu jabatan Bapak sebagai apa ya? Sebagai Kepala Dusun Tanggungan Desa Bandung, Kecamatan Liwet, Kabupaten Jombang. Oh iya, iya. Berapa tahun Bapak? Alhamdulillah masih 28 tahun. Alhamdulillah sejak mulai Orde Baru, reformasi sampai sekarang. Oke, kali ini saya akan bertanya-tanya nih Pak tentang kemiskinan yang ada di Desa Bandung tepatnya. Menurut Bapak sendiri, apakah di desa ini angka kemiskinan masih tergolong tinggi ataukah sudah menurun? Alhamdulillah pada tahun ini sudah menurun dibandingkan tahun 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Oke. Sebagai kepala dusun, apakah Bapak langsung ikut serta dalam program-program pengembangan desa yang digerakkan dalam desa Bapak? Ya, otomatis sebagai aparat desa, Ya. saya membantu kepala desa beserta semua perangkat untuk menyalurkan, untuk menyampaikan program-program pemerintah mulai dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, bahkan dari desa sendiri. Ya. Yang ketiga yaitu menurut Bapak, peran Bapak sebagai kepala dusun berpengaruh besar atau tidak terhadap penanganan kemiskinan yang ada di Desa Bandung? Sebagai kepala dusun atau kepala wilayah, Ya. otomatis berpengaruh karena membantu memberi informasi kepada warga tentang apa-apa yang sudah ditentukan dari pusat ataupun daerah, memberi peringatan, memberi tahu program-program yang ada di desa sampai kecamatan, daerah, sampai pusat. Ya. Sejauh ini apa program-program yang sudah dijalankan untuk membantu warga yang kurang mampu, Bapak? Di Desa Bandung sendiri itu loh, ada program-program apa yang sangat membantu keluarga yang tidak mampu? Program yang dari pusat ada yang dinamakan PKH, ada yang BPNT, bantuan pangan langsung tunai itu ya. Dan bantuan-bantuan yang lain ada dari Raskin. Itu sudah merata atau belum Pak ya, kalau kira-kira itu? Ya belum, namanya bantuan itu ditentukan, yang menentukan itu pusat. Desa cuma mengajukan, tapi yang tetap berkewajiban yang menentukan ada dari pusat. Tadi banyak warga yang masih kurang. Ya, tapi sangat membantu ya Pak ya. Membantu sekali. Bahkan untuk keluarga yang kecil, bantuan-bantuan itu cukup dirasakan. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir nih Pak, dengan adanya program-program tersebut, apakah sudah membantu mengurangi atau memberantas kemiskinan untuk pendapat Bapak sendiri itu? Ya jelas mengurangi. Jadi dari warga sendiri, alhamdulillah sudah merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah, baik dari desa, kabupaten atau dari pusat. Waduh,
sangat-sangat apa ya, seru sekali ya kalau berbicara seperti ini Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin. Sama-sama. Oke, ini kan sudah di ujung tahun 2023 ya Bapak. Ya. Menurut Bapak sendiri, apa sih harapan Bapak untuk tahun ke depannya itu tentang kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya nih kemiskinan di Bandung sendiri itu? Ya semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Amin. Dan perekonomian di Desa Bandung khususnya dapat meningkat sesuai Amin. apa yang diharapkan warganya, ya gitu semua dapat menikmati apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga harapan-harapan tersebut bisa terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Baik teman-teman, segitu perbincangan kita dengan Kepala Dusun Tambungan Desa Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Astia Indriani dari kelompok 7. Jadi kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang yang bergelut di bidang bisnis. Jadi untuk teman-teman yang ingin juga melakukan bisnis bisa ditonton video ini. Saya sudah bersama dengan seorangnya nih. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Jadi, Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Citra Yudia Pitaloka, kalian bisa panggil aku Ayu. dari lulusan mana Kak? Hai, dari lulusan Universitas Merdeka Malang, jurusan psikologi. Oke, jadi kakak ini kan bergelut di bidang bisnis ya Kak? Iya. Jadi sekarang kakak menggeluti bisnis apa saja ini Kak? Ini Bromo Kreatif sama Elora Baby, pakaian anak-anak sama selimut bayi. Oke, jadi memulai bisnis ini saat tahun berapa? Mulainya pada tahun berapa? Kalau Bromo Kreatif tahun 2018, aku sama suami menggeluti dunia travel itu tahun 2018 ya benar. Yang bisnis ini? Kalau baby ini pandemi. Oh, pandemi. Iya, pandemi gitu kan. Apa nih yang viral untuk sekarang untuk baby apa? Kan sempat pandemi, terus kita pengen usaha apa nih ya? Akhirnya muncullah Elora Baby ini. Gitu. Sepanjang dari tahun 2018 sampai sekarang, tantangan apa yang kakak hadapi terus menerus dari mulai bisnis seperti itu? Tantangannya yaitu yang pasti adalah melawan malas. Kalau bikin konten itu susah, Iya, itu butuh inspirasi lagi. Terus kita kadang juga kurang konsisten. Kalau ke Bromo itu kadang tim ya kurang buat konten gitu, memang konsisten perlu diperlukan. Terus ya itu tantangannya pandemi. Kalau kita nggak ada klien, kita kan agak kurang percaya diri ya sama travel kita gitu. Kalau tiap nggak ada klien, kita pasti ada rasa kurang percaya diri gitu. Travel kita ini bakal jalan terus nggak nih, kayak gitu. Makanya dibutuhkan inspirasi terus dari konten-konten itu. Baik. Kemudian sekarang kan zaman sudah cukup maju ya Kak ya. Jadi kakak memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk bisnis kakak sendiri itu seperti apa? Media ya? Ya, media. Dengan adanya media ini ya, jujur terbantu banget dari kayak TikTok, Oke. Reels, Facebook, itu semuanya itu sosial media benar-benar membantu. Dengan adanya media itu kan klien kita itu semakin tahu ya, semakin tahu Bromo Kreatif, sampai kita kliennya dari luar negeri, banyakan dari Singapura, Malaysia sama Cina, gitu, dari konten-konten yang FYP lewat Reel dan TikTok itu paling banyak gitu. Kalau iklan-iklan di Facebook ya lumayan, tapi paling banyak saat ini memang TikTok ya. TikTok ini Iya, benar-benar iya. medianya luar biasa ya, dari TikTok itu. Jadi cukup membantu sekali ya Cukup Kak ya? membantu sekali. Promosi seperti Iya. itu. Jadi bisa dijadikan tips untuk teman-teman yang mulai bisnis. Jadi promosi lewat sosial media itu sangat berpengaruh sekali. Untuk target pasar sendiri kakak mengkhususkan ini untuk siapa terutama? Ya, kalau di Bromo Kreatif ada 2 paket, Iya. ada open trip sama private trip. Kalau open trip itu khusus untuk kalangan mahasiswa karena harganya memang sangat terjangkau, bisa untuk mahasiswa memang. Kalau private trip itu target marketingku itu untuk kalangan menengah ke atas, family trip kayak gitu, terutama family trip. Karena memang harganya
lumayan gitu ya kalau family trip gitu. Memang itu targetnya untuk kalangan menengah ke atas. Banyak kan kayak dinas sosial tuh banyak kayak gitu dari beberapa anggota ya kayak Bank Indonesia kayak gitu, banyak lah kayak gitu. Kakak dari memulai bisnis sudah sama pasangan Ayu mulai bisnis, atau kakak sendiri dulu terus pasangan tiba-tiba mau ikut gitu kak? Sebenarnya suamiku itu udah punya nama travel, ya nama travel AWK Kreatif. Memang dia di bisnis khusus fotografi, foto, video, drone kayak gitu. Nah dari situ dia melihat nih ada beberapa klien yang masuk. Aku ingat banget klien kita pertama kali adalah orang Jakarta atau orang cewek-cewek itu ingat. Terus kenapa nih kita nggak bikin bisnis nih sendiri kayak gitu loh? Kalau AWK Kreatif itu kan freelance. Nah akhirnya kita buka sendiri Bromo Kreatif itulah gitu. Terus kan suamiku di bidang konten kreator lumayan, marketingnya lumayan, ya udah kita buka sendiri aja gitu, nggak usah melibatkan pihak-pihak lain. Ya udah kita jalanin bisnis khusus di Bromo gitu. Jadi bisnis berdua ya kak ya? Iya berdua. Saya contoh menghasilkan suatu bisnis pasangan gitu ya. Iya. Kan memulai bisnis ini nggak mudah ya kak ya? Pertama kali kakak memulai bisnis tuh yang perlu disiapkan itu apa? Mental. Iya, mental, karena kayak gini deh, Bromo Kreatif harganya kan memang untuk kalangan menengah ke atas. Harganya ada yang jauh lebih di bawah kita, gitu kan? Ada yang jauh lebih di bawah kita. Mungkin target marketingnya memang bukan di family tree kayaknya, kayak mahasiswa atau memang ya ada target marketing yang lain lah. Ya itu adu harga, terus konten itu memang dibutuhkan banget, kreativitas itu di situ gitu. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya kreativitas, ya udah gitu. Makanya Bromo Kreatif ini teman-teman tim itu memang harus rajin konten supaya naik terus gitu. Karena ya itu tadi kembali ke pertanyaan tadi, memang konsisten itu diperlukan gitu. Kalau pengen usaha ini stabil dan mau terus bersaing gitu loh. Oke. Terus kayak relasi itu juga penting ya? Iya, relasi penting. Promosi dan relasi. Untuk pesan atau saran yang kakak ini sebagai pelaku bisnis untuk mungkin mahasiswa atau penonton di luar sana yang ingin sekali memulai bisnis dan berkembang terus sampai sekarang dan sukses gitu kak? Masa skill sih. Aku udah skill aja. Kalau memang mau diterima di dunia kerja, skill memang dibutuhkan skill yang kuat. Biasa aja skillnya gitu. Terus kalau namanya usaha pastilah naik turun gitu. Jadi bangun mentalnya lagi. Kita harus bersiapkan kalau namanya usaha sendiri, ya pasti ada seperti grafik itu naik turun tuh. Ya udah gitu. Tapi kuncinya tadi kembali lagi konsisten. Betul. Ya. Jadi seperti itu teman-teman yang ingin memulai bisnis, konsisten dan kreatif. Dan juga perbanyak relasi ya kak. Iya, terus diasah juga soft skill teman-teman. Jadi bisa untuk mengembangkan bisnis yang teman-teman akan buat. Jadi tema kita itu dalam SDGs kan nomor pertama yaitu menghapus kemiskinan. Dan salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, kemudian kalian mungkin bisa membuat bisnis sendiri sehingga itu akan membuka lapangan pekerjaan, begitu ya kak ya? Oke, mungkin cukup sampai di sini wawancara kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan nih hasil karya dari Bromo Kreatif dari bisnis Kak Ayu sendiri. Bisa dilihat setelah video ini. Hai sahabat kreatif, mau liburan ke Bromo tapi masih bingung dan malas ribet? Mau pakai jasa travel tapi takut kena zoom? Tenang, sini Mimin kasih tahu. Perjalanan dimulai dari hotel kalian menginap menggunakan city car. Lalu sesampainya di base camp, kita pindah ke jeep. Dan inilah momen yang paling ditunggu, melihat indahnya sunrise Gunung Bromo dari atas. Selanjutnya, kita eksplor ke Gunung Bromo. Di antaranya ada destinasi Bukit Widodaren, Kawah Gunung Bromo, Pasir Berbisik, dan Savana Bukit Teletabis. Dan selama perjalanan kalian bakal didampingi dengan tim kreatif kita yang siap menciptakan dan mengabaikan momen liburan kalian. Yuk, tunggu apa lagi? Segera bangun liburan ke Bromo bersama Bromo Kreatif. Liburan anti ribet, pelayanan premium, dan anti tipu-tipu. Nah, jadi teman-teman, Kak Ayu ini selain punya bisnis Bromo Kreatif, beliau juga punya bisnis yaitu Elora Baby. Nah, ini adalah salah satu contoh produk
dari bisnis KAI sendiri. Mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Semoga wawancara kita ini membantu teman-teman dan membuka pandangan teman-teman mengenai bisnis, juga tantangan-tantangan apa yang akan teman-teman hadapi nanti ketika memulai bisnis. Saya Astia Indriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.